5 tips cara menghidupkan rasa berani. Assalamualaikum Sobat Ngobi, selamat datang kembali. Mungkin Anda pernah mengalami hal ini atau justru sedang mengalaminya. Jangan khawatir karena itu hal yang wajar. Pada saat ingin memulai bisnis, perasaan takut memang seringkali muncul. Bagaimana jika barang yang dijual tidak ada yang membeli? Atau bagaimana jika jasa yang didirikan sepi dari peminat? Bagaimana jika bisnis ini tidak seindah yang dibayangkan? Dan masih banyak lagi bagaimana jika yang lain. Semua ketakutan itu mengantarkan Anda pada kesimpulan bisnis yang Anda bangun akan mengalami kegagalan. Apalagi jika Anda pernah merasakan kegagalan bisnis sebelumnya. Perasaan takut itu akan semakin dominan. Anda tidak ingin usaha yang baru berakhir dengan nasib yang sama. Dalam berbisnis memang dibutuhkan nyali dan keberanian. Keberanian harus mampu menggulung rasa takut yang timbul. Mau tidak mau, Sobat Ngobi yang mengalaminya mesti melawan dan mengalahkan ketakutannya sendiri. Perlu diingat ketakutan jenis ini lebih sering merugikan diri Anda. Anda jadi takut melangkah, takut berbuat apa-apa disebabkan karena Anda tidak pernah memutuskan untuk berani. Berani adalah pilihan yang bisa diambil oleh Sobat Ngobi. Jika Anda masih merasa takut dalam memulai bisnis, tidak apa-apa. Sekali lagi, itu hal yang wajar. Yang tidak wajar adalah saat Anda terus membiarkan ketakutan mengurung Anda sehingga berhenti melakukan sesuatu. Oleh karenanya, mari menghadapi ketakutan diri sendiri dengan cara membesarkan rasa berani. Berikut ini kami sajikan 5 tips cara menghidupkan rasa berani saat memulai bisnis. Tapi sebelumnya, agar tidak ketinggalan video-video terbaru kami, jangan lupa support kami dengan mengklik tombol like dan subscribe di bawah, serta ikuti media sosial kami di @ngobi.id. Nomor 1, memiliki sikap positif. Hal pertama untuk menciptakan keberanian, bayangan atas kegagalan tidak boleh lebih besar dari pikiran positif bahwa Anda juga akan berhasil. Sebab pemikiran akan mempengaruhi sikap Anda dalam memulai bisnis kali ini. Kalau ada yang beralasan hal itu sebagai bagian dari mempersiapkan hasil terburuk, itu jelas langkah yang keliru. Bersiap gagal dan berpikir gagal merupakan dua hal yang berbeda. Tips mengenai ini akan Sobat Ngobi simak di poin-poin selanjutnya. Namun yang ingin ditegaskan di sini adalah sebagai pengusaha penting untuk selalu bersikap positif. Bayangan Anda terhadap kesuksesan akan memberi pengaruh pada setiap langkah yang diambil. Dari sini keberanian bisa Anda ciptakan. Nomor 2, manfaatkan persiapan untuk mengusir ketakutan. Ketakutan hadir karena Anda belum mempersiapkan rencana matang untuk bisnis yang akan Anda jalani. Disinilah pentingnya melakukan persiapan yang jelas. Ini akan memandu Anda untuk lebih mengantisipasi kegagalan dalam berbisnis. Ada beberapa cara yang Sobat Ngobi bisa lakukan. Pertama-tama, tinjau semua hasil yang menguntungkan. Ini berguna untuk memahami sekaligus menghadapi rasa takut di awal sebelum bisnis dimulai. Kedua, pertimbangkan skenario terburuk. Tujuannya agar Anda punya persiapan kalau amit-amit kemungkinan buruk terjadi. Dalam dunia bisnis, resiko adalah hal yang pasti datang. Tinggal bagaimana cara Sobat Ngobi mengatasinya. Terakhir, yang ketiga, siapkan rencana darurat. Penting untuk selalu punya rencana B, C, atau D saat menghadapi suatu masalah. Dengan mempersiapkan semuanya di awal, Anda jadi lebih punya bayangan saat bisnis Anda mulai berjalan. Nomor 3, menentukan tenggat persiapan. Persiapan sebelum memulai bisnis meliputi beragam hal, seperti misalnya memastikan kualitas produk, menentukan strategi pemasaran yang efektif, mempersiapkan tenaga kerja, dan masih banyak lagi yang lainnya. Semua rencana ini penting untuk memastikan bisnis yang Anda jalani bisa berjalan dengan baik. Namun yang tak kalah penting untuk diingat, jangka waktu persiapan jangan terlalu lama. Karena terkadang persiapan yang terlalu lama malah menimbulkan perasaan takut yang baru. Merasa bisnis yang dijalani akan bertemu dengan kendala-kendala besar, sedangkan rencana yang dipersiapkan terasa tidak akan cukup. Dampaknya Anda akan semakin menunda eksekusi dan kembali terjebak dalam perasaan takut. Disinilah pentingnya menentukan tenggat atau batas waktu persiapan. Tenggat akan membuat Anda memiliki target kapan seharusnya bisnis dimulai, sehingga saat waktunya tiba dan persiapan telah tuntas, Anda mempunyai keberanian untuk memulai. Nomor 4, siap jika harus gagal.
Sematang apapun rencana yang sudah dipersiapkan, tidak ada yang menjamin semua akan berakhir dengan kesuksesan. Mau tidak mau, sebagai pebisnis, Anda memang harus siap mengalami kegagalan. Kegagalan dapat dikatakan merupakan bagian alami dari suatu proses pembelajaran. Kerelaan untuk gagal bisa diartikan sebagai kerelaan untuk belajar dan bangkit menjadi lebih kuat. Bagi orang yang berani, resiko kegagalan tidak akan menghentikan langkahnya untuk memulai bisnis. Dunia ini dipenuhi dengan kisah orang gagal, tapi juga berisi banyak cerita pebisnis yang bangkit dan menemukan kesuksesannya. Kegagalan sepatutnya jangan dijadikan hambatan. Cobalah untuk menghadapinya, lalu katakan kepada diri sendiri, kalau belum mencoba siapa yang tahu? Anda hanya akan tahu sukses atau gagal saat sudah menjalaninya. Nomor 5, fokus dalam bisnis. Ketika Anda mulai siap dengan kemungkinan terburuk, yang selanjutnya dilakukan adalah fokus untuk berada di dunia bisnis. Sudah bukan waktunya mengkhawatirkan modal usaha yang belum cukup. Sobat Ngobi, mulailah untuk berani bergerak, karena membangun bisnis bukan hanya perkara modal. Dengan modal seadanya pun, Anda tetap bisa menjalankan bisnis secara perlahan sesuai dengan perencanaan yang sebelumnya sudah disusun. Sekarang yang paling penting adalah fokus untuk terus bergerak. Setiap harinya Anda bisa menemukan pelajaran dan mendapatkan evaluasi yang penting untuk perkembangan bisnis Anda. Nah, itulah tadi 5 tips menghidupkan rasa berani saat memulai bisnis. Semoga bisa menjadi penyemangat Sobat Ngobi untuk terus berwirausaha ya. Untuk pertanyaan kali ini, persiapan apa yang paling penting disiapkan sebelum memulai bisnis versi Sobat Ngobi? Silakan jawab di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman Sobat Ngobi. Terakhir, jangan lupa untuk like dan subscribe video-video kami. Serta kami juga telah khusus memilihkan video berikut untuk Anda tonton selanjutnya.